Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebalik-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau buat kalian yang mau konsultasi atau mau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video kali ini, oke? Untuk di tema videonya adalah yang mau niat dan seriusin kamu. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah dia yang mau niat dan seriusin kamu, oke? Siapakah dia yang mau niat dan seriusin kamu, oke? Coba kita tarik energinya. Maaf ya kalau misalnya suaraku agak serak, karena memang nggak tahu ya, ini udah 1 minggu, tapi suara aku itu kayak masih, tenggorokan aku masih gatal gitu. Jadi bagi kalian yang tahu obatnya kira-kira apa, kalian bisa komentar ya di bawah video kali ini, oke? Langsung kita coba lihat yang mau niat dan seriusin kamu secara detail. Yang mau niat dan seriusin kamu secara detail. Yang mau niat dan seriusin kamu secara detail, oke? Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian di sini ada Aquarius, paling kuat ya, strong di sini. Kemudian Taurus, Capricorn, Virgo. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Judgment. Dan di sini ada Death. Oke. Yes. Langsung saja, siapa yang mau niat dan seriusin kamu? Aku melihat beberapa di antara mereka, dia baru mengenal kamu. Yang jelas, aku ngerasa walaupun kamu baru kenal sama dia atau dia baru mengenal kamu, tapi energi kalian sudah dekat. Kalian sudah sama-sama nyambung. Kalian sudah banyak merasa kecocokan, baik kamu maupun dia. Jadi sama-sama cocok. Dan kalian juga memiliki satu tujuan sama, yaitu ingin menjalani komitmen hubungan yang serius, yang lebih dalam. Karena memang basically, aku melihat masa lalu dia kurang begitu indah dalam kehidupan cinta dia. Orang ini seringkali gagal. Orang ini seringkali dihianati, dimanfaatkan, dibohongin. Jadi sebenarnya orang ini, dia sudah lama sendiri. Dan ketika dia menemukan kamu, aku melihat ada perasaan bahagia, ada perasaan happy, ada perasaan besar yang tidak bisa dia ungkapkan. Karena memang orangnya pendiam ya. Orangnya juga sedikit pemalu. Orangnya juga sedikit gak banyak bicara. Tapi walaupun demikian, ketika dia menemukan lawan yang pas, orang ini enak diajak untuk sama-sama saling cerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Beberapa di antara kamu, ada juga yang kamu sepertinya sudah lama mengenal dia. Cuman flashback ke belakang kemarin, kamu gak terlalu ngeh sama dia. Karena kamu merasakan energi yang tarik ulur sama dia. Seolah-olah orang ini tuh hanya main-main aja dan gak bisa serius ke kamu. Karena beberapa di antara kamu, aku melihat kamu udah terlanjur serius sama dia.
Tapi di saat dia diajak serius, beberapa di antara mereka itu justru malah menjauh gitu. Kayak ada energi tarik ulur gitu. Di saat kamu berharap, dianya pergi. Di saat kamu gak terlalu berharap, dia datang. Jadi kamu sering dibikin bingung sama dia, bagi kamu yang udah cukup mengenal lama dia. Cuman aku melihat, walaupun dia tarik ulur demikian, aku rasa bahwa perasaan dia masih terlalu dalam ke kamu. Buktinya aja beberapa di antara kamu pernah sempat merasa lelah, capek, bosen sama dia. Dan kamu ingin mengakhiri hubungan ini sama dia. Tapi nyatanya dia gak mau kamu lepaskan. Karena perasaan dia sudah terlanjur terlalu dalam di saat dia mencintai kamu. Memang orangnya susah ditebak. Tapi ketika dia sayang sama orang, walaupun dia sedikit cuek, walaupun dia tarik ulur, tapi di masa yang akan datang, bayangan keseriusan itu ada. Ya mungkin aja bagi kamu yang masih merasa tarik ulur sama dia, yang masih gak jelas statusnya sama dia, mungkin beberapa di antara mereka saat ini masih dalam fase dimana dia masih belum menginginkan keseriusan. Tapi di masa yang akan datang, orang ini mau serius ke kamu. Jadi pengennya dia saat ini tuh fase dimana dia masih pengen seneng-seneng gitu. Masih pengen menghabiskan masa mudanya dia untuk bekerja lebih giat lagi, untuk berkarir lebih giat lagi. Baru kalau misalnya dia sudah merasa lelah dan cukup puas, dia akan ngajakin kamu serius gitu. Dan di sini bagi kamu yang baru mengenal dia, ada juga beberapa di antara kamu yang sedikit merasa ragu sama dia. Karena kamu juga sepertinya memiliki trauma di masa lalu yang cukup dalam. Kamu pernah merasakan di saat kamu sayang-sayangnya sama seseorang, tapi kamu ditinggalkan. Nah, rasa trauma tersebut itulah yang sampai saat detik ini tuh menjadi rasa ketakutan tersendiri yang masih belum bisa hilang 100%. Ya, kamu seneng hadirnya dia. Cuman ada sedikit aja keraguan. Nanti di saat kamu sudah merasa bahagia, seneng sama dia, tapi dia malah sama seperti yang dulu. Jadi itu yang membuat kamu merasa takut sama dia. Takut sih boleh-boleh aja, asalkan jangan terlalu berlebihan. Trauma juga boleh-boleh aja, asalkan juga jangan terlalu berlebihan. Karena gak baik juga bagi diri kamu maupun kondisi psikologis kamu. Karena kamu akan menganggap semua orang itu memiliki sifat yang sama. Padahal ya tidak semuanya. Mungkin pada saat dulu kamu masih belum dipertemukan aja sama Tuhan gitu ya, jodoh yang terbaik untuk kamu. Dan di saat dia datang di dalam hidup kamu, ya memang sih bisa membuat hati kamu merasa berbunga-bunga, bikin hidup kamu jadi semangat, lebih berwarna. Tapi beberapa di antara kamu sedikit ragu. Jadi kamu harus bisa berpikir positive thinking. Karena gak semua orang memiliki karakter dan sifat yang sama. Karena memang yang saya lihat, tujuan mereka baik, tujuan mereka bagus gitu. Mereka ingin sekali menjalani sebuah komitmen gitu ya, di masa yang akan datang. Memang orangnya gak terlalu nguluk-nguluk dalam mencintai dan gak terlalu banyak janji. Cuman dia orang yang pasti akan sayang sama kamu apabila kamu bisa ngimbangin dia dan ngertiin dia. Dan dia juga akan memberikan apa yang kamu inginkan di saat kamu benar-benar bisa percaya sama dia dan menaklukkan hatinya dia gitu. Ada iklan sebentar. Dan di sini ada energi The Sun. Beberapa di antara kamu ada yang saat ini sedang marahan sama dia, sedang kecewa sama dia,
dia siapa? Seseorang yang sebenarnya dia memiliki niat dan pengen serius sama kamu. Tapi memang orang ini gak ada banyak waktu untuk kamu. Itu yang membuat kamu sepertinya marah sama dia, cuek sama dia. Karena ketika kamu chat dia, itu balasannya itu lama loh. Bisa berhari-hari, berjam-jam. Padahal kamu itu hanya ingin tahu kabar dia gimana, hari-hari dia seperti apa. Dan kamu juga masih berharap gitu ya, pengen dianggap dia sebagai orang yang paling berharga di dalam hidupnya. Cuman yang bikin kamu merasa kecewa sama dia, ketika orang ini tuh sudah tidak sesuai dengan apa yang di awal dia bicarakan di saat dia baru aja menaklukkan hati kamu. Jadi yang kayak dulu dia pernah janjiin kamu kita harus tetap bersama. Walaupun kita jaraknya jauh tapi kita tetap harus gak pernah putus komunikasi. Walaupun kita jauh tapi kita saling percaya satu sama lain gitu. Dan itu yang terkadang membuat kamu merasa dibohongin aja gitu. Merasa kayak penuh sandiwara. Kenapa? Ya karena dia benar-benar sudah tidak sesuai sama apa yang pernah dia bilang di awal. Nyatanya justru orang ini jadi cuek ke kamu gitu. Tetapi aku ngerasa walaupun demikian, sebenarnya orang ini pengen melangkah lebih jauh lagi sama kamu. Hanya saja beberapa di antara mereka, aku ngerasa bahwa saat ini dia sedang memiliki tanggungan yang cukup banyak sehingga memaksakan dia untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih giat lagi. Walaupun dia bukan anak yang pertama, tapi rasa tanggung jawab dia terhadap orang tua maupun keluarga dia itu sangat tinggi. Sehingga orang ini tuh bagaimana caranya dia harus bisa mencukupi keluarga dia gitu. Kalaupun dia anak pertama, ya berarti dia sangat tanggung jawab dan sangat sayang terhadap orang tuanya gitu. Di sini memang kamu seolah-olah itu ingin menuntut tentang masalah komunikasi aja. Karena kamu merasa bahwa makin lama kok kamu dan dia jadi makin jauh gitu loh. Dan itu yang sebenarnya ingin kamu tuntut dari dia. Karena sebenarnya itu sebagaimanapun juga, ya aku tahu kalau misalnya kamu serius sama aku, pengen niat gitu ya, pengen tulus di masa yang akan datang. Tapi please kamu jangan pernah cuekin aku. Ketika aku chat, ya walaupun balasnya sedikit lama gak apa-apa. Yang penting kamu ada respon. Setidaknya bisa membuat kamu tidak cemas dan khawatir daripada melihat dia online tapi gak balas chat kamu. Itu yang bikin kamu jadi berpikir yang enggak. Yang semula kamu positive thinking sama dia, akhirnya jadi negative thinking. Karena apa? Ya karena dia sendiri yang memaksakan untuk kamu berpikir negatif thinking jadinya gitu. Karena sebenarnya kamu udah percaya banget kok sama dia gitu. Cuman ketika melihat dia yang gak pernah ngasih kamu kabar, ya sepercaya-percayanya kamu sama dia, pada akhirnya juga akan timbul rasa curiga gitu. Dan di sini beberapa di antara mereka ada juga yang sebenarnya orang ini tuh orang yang udah deket banget sama kamu. Bisa aja kamu saat ini sudah terikat sebuah hubungan, atau bisa aja kamu saat ini hanya sebatas temenan atau PDKT-an. Tapi secara gak langsung, orang ini cukup bahagia bisa mengenal kamu.
Bahkan orang ini tuh sering berfantasi memikirkan kehidupan berkeluarga sama kamu. Walaupun ada beberapa di antara kamu dan dia masih belum terjalin sebuah ikatan. Tapi dia kayak merasa bahwa kamu adalah jodoh aku di masa yang akan datang. Jadi orang ini tuh sering nyimpen foto kamu. Jadi orang ini tuh sering bayangin kamu gitu. Kamu dulu juga ada yang kenal di sosmed, ada juga yang memang kamu satu circle kerjaan sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang ya kenal sama dia, dikenalin temen kamu gitu. Atau dia temennya temen kamu gitu. Dan di sini kamu ada yang udah jadian sama dia. Bagi kamu yang udah jadian, memang kamu orangnya cemburunya besar ke dia. Dan kamu dikit-dikit terkadang curiga sama dia. Bukan berarti dia gak seneng dicemburuin. Cuman ketika kamu sudah berlebihan cemburu sama dia, dia sedikit risih dan merasa gak nyaman. Apalagi kamu nuduh-nuduh dia gitu ya. Nuduh-nuduh dia selingkuh, nuduh-nuduh dia deket sama yang lain. Pasti orang ini tuh walaupun walaupun kayak nggak menunjukkan kemarahan yang serius, tapi sebenarnya orang ini tuh sakit hati ketika kamu menuduhkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dia sering sedih, tapi dia nggak menunjukkan rasa kekecewaan dia karena dia nggak mau bikin kamu merasa mikir juga gitu, karena dia udah cinta banget ke kamu gitu. Dia udah sayang banget ke kamu. Bahkan aku melihat bahwa letak sedih dan bahagia dia itu ada di kamu. Kalau kamu nyakitin dia, dia bakalan sedih gitu. Sedihnya nggak nanggung-nanggung, yang sedih banget gitu. Kalau kamu bisa bikin dia merasa seneng, ya hari-hari dia akan bahagia gitu. Karena menurut aku kamu adalah orang yang sangat berpengaruh besar di dalam hidupnya dia. Jadi kamu adalah seseorang yang bisa bikin dia bahagia, bisa juga bikin dia mikir dan sedih gitu. Dan bagi kamu yang masih merasa belum ada ikatan sama dia, atau kamu yang masih menebak-nebak dia siapa, sebenarnya kamu sering ketemu sama dia. Ataupun jika kamu masih belum ketemu sama dia, kamu sering komunikasi sama ini orang, sering mencurahkan isi hati kamu ke dia, sering curhat, sering tanya pendapat, sering cerita. Walaupun orang ini masih belum mengutarakan isi hati dia, tapi sebenarnya dia udah merasa nyaman sama kamu. Bahkan dia aja sudah sering loh membayangkan fantasi kehidupan rumah tangga sama kamu. Kayak misalkan, seandainya aku saat ini tuh udah nikah sama kamu, pasti kita udah punya 2 anak, 1 anak gitu. Atau kita pasti udah tinggal serumah. Jadi orang ini tuh sering membayangkan kehidupan berumah tangga sama kamu. Karena apa? Ya saat pertama kali dia melihat kamu, dia udah ngerasa ada chemistry dan jatuh cinta. Walaupun memang mungkin kamu merasa ya kamu orangnya sederhana gitu, tapi secara nggak langsung tuh orang ini tuh sudah merasa tertaklukkan. Dan itu yang membuat dia seolah-olah itu jika diberi kesempatan, dia pengen niat dan seriusin kamu gitu. Dia nggak minta sekarang gitu, walaupun nanti atau kapanpun, yang terpenting hati dia selalu ada untuk kamu gitu. Dan di sini kamu juga sepertinya sering dia ngebantu kamu, atau walaupun dia nggak ngebantu kamu, tapi di saat kamu butuh teman curhat gitu ya, atau kamu butuh teman cerita, atau kamu di saat bingung mengambil keputusan, kamu sering cerita ke dia. Karena dia itu kayak walaupun kamu masih belum ada ikatan sama dia, kayak udah menjadi support system buat kamu gitu loh. Bahkan di sini ada juga yang sudah memiliki pasangan, tapi kayak kamu itu lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa pas, cocok cerita sama dia ketimbang sama pasangan kamu. Bahkan kamu aja sering kok menceritakan kesedihan hubungan kamu sama dia bagi kamu yang saat ini sudah punya pasangan. Tetapi bagi kamu yang mungkin masih jomblo, belum punya pasangan,
Ya aku melihat bahwa orang ini tuh sering nguatin kamu, semangatin kamu gitu ya. Selalu mensupport kamu, apapun yang kamu lakukan asalkan bermanfaat baik bagi diri kamu maupun orang lain. Orang ini tuh akan selalu support kamu. Dan orang ini juga sering ngebantu kamu dikit-dikit gitu ya. Walaupun dia nggak bisa ngebantu full, tapi secara nggak langsung hadirnya dia di dalam hidupnya kamu itu mampu apa ya, jadi teman hidup kamu gitu loh. Jadi kayak langkah kamu itu nggak sendirian lagi gitu. Dan kamu bisa bandingkan saat hadirnya dia di dalam hidup kamu dan sebelum hadirnya dia. Pasti semuanya itu kayak berbeda gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa perjalanan hidup kamu ini nggak sendiri lagi. Karena di belakang kamu ada seseorang yang selalu menjadi support sistemnya kamu gitu. Dan di sini memang sih beberapa di antara mereka itu orangnya karismatik. Walaupun tampilannya sederhana, tapi orang ini tuh mudah memikat siapapun. Jadi ketika orang lihat dia itu pandangannya langsung dalam gitu. Pasti orang banyak yang ngerasa suka sama dia gitu. Dan itu pun yang terkadang bikin kamu suka cemburu sendiri sama dia gitu. Karena apa? Ya banyak orang yang menginginkan hatinya juga gitu. Dan di sini aku melihat bagi kamu yang mungkin masih belum ada ikatan sama dia ya, aku ngerasa bahwa seolah-olah, walaupun kayak seolah itu gini loh, kamu nggak ada ikatan secara resmi sama dia, tapi dari segi batin kayak seolah-olah itu kalian berdua sudah sama-sama saling tarik-menarik gitu. Ketika dia mikirin kamu, di saat itu pula juga kamu memikirkan dia gitu. Jadi kayak seolah-olah itu sudah, walaupun bukan mulut yang berbicara, tapi perasaan ini gitu ya, bahasa tubuh ini sudah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sama-sama saling mencintai satu sama lain gitu. Dan ada juga sih beberapa di antara kamu yang mungkin tuh kayak ngerasa terlalu lama menunggu ya dia ini segera mengutarakan isi hati dia. Karena kamu udah cukup lama deket sama dia, tapi kok orang ini tuh masih belum menunjukkan effort pengungkapan tentang perasaan dia ke kamu. Ya tenang gitu, karena memang sebagian di antara mereka itu orangnya nggak mau terlalu buru-buru gitu, nggak mau terlalu cepet-cepet sebelum dia benar-benar merasa yakin dan merasa siap gitu. Ya memang halangannya ketika kamu menjalani hubungan sama dia, kamu dituntut harus menjadi pribadi yang lebih sabar gitu. Karena orangnya aja juga sabar gitu, sabar melewati proses. Jadi kayak orang ini tuh apa ya, kalau dia bener-bener belum ngerasa pas dan yakin, dia gak akan memaksakan diri untuk terikat sebuah hubungan sama kamu. Karena memang orang ini tuh menginginkan niat dan keseriusan kedepannya sama kamu gitu. Jadi apabila dia masih belum bisa berpikir secara matang, ya dia gak mau gitu. Tiba-tiba itu kayak dadakan gitu, langsung menyatakan perasaannya. Dia bukan orang yang kayak gitu. Karena menurut aku, ya keluarga dia aja keluarga yang harmonis gitu, keluarga yang baik gitu. Jadi kayak prinsip dia itu pernikahan 1 kali seumur hidup. Jadi dia gak mau ada pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya. 1 kali aja udah cukup gitu. Makanya orang ini tuh sangat selektif dalam memilih dan sangat was-was, gak mau cepet-cepet gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi ini menyangkut masa depan dia di masa yang akan datang gitu, kehidupan yang akan dia jalani di masa depan. Jadi orang ini tuh gak mau sembrono, sembarangan dalam mencari jodoh gitu. Ya bagi kamu yang gak sabar ya akan ada penyesalan nanti. Tapi bagi kamu yang merasa sabar, akan ada indah pada waktunya gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa di antara kamu yang ngerasa hubungan kamu itu kayak udah berada di pucuk jurang gitu loh. Kayak udah hancur dan kayak seolah itu udah gak bisa diselamatin lagi.
Terutama bagi kamu yang merasa baru aja ditinggalkan sama seseorang yang pernah menghiasi hidup kamu dan pernah berarti di dalam hidup kamu. Tentu bagi kamu itu merupakan pukulan yang cukup keras gitu. Ya, dimana pada saat itu kamu sudah memberikan semua harapan dan perasaan kamu ke dia, tapi di saat dia sudah tidak sesuai jalan pikiran kamu, aku ngerasa ada kekecewaan tersendiri yang seolah-olah itu tidak bisa digambarkan oleh apapun. Tapi bagi kamu yang merasakan hal seperti itu, kamu tenang aja, gak perlu sedih. Karena waktu terus berputar, nasib juga terus berputar. Gak selamanya kehidupan cinta ini kamu selalu berada di bawah. Pasti akan ada saatnya apabila Tuhan sudah mengizinkan kamu juga akan di atas, ketemu sama seseorang yang benar-benar serius sama kamu. Apabila kamu saat ini sedang menemukan kegagalan, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menguji kamu akan segera menjemput kebahagiaan. Karena aku melihat beberapa di antara kamu yang baru aja ngerasa sakit hati, healing kamu gak akan lama. Karena beberapa di antara kamu akan ada seseorang yang akan niat, tulus, dan mau seriusin kamu. Menurut aku ini adalah keajaiban Tuhan ya, gitu. Karena setelah kamu merasa sakit yang teramat banget gitu, ya pada akhirnya ada juga seseorang yang mau ngajakin kamu komitmen gitu. Aku sih ngerasa bahwa nanti di awal kamu gak akan speechless yang kayak cari-cari jodoh, cari-cari pasangan. Karena sebenarnya kamu masih merasakan luka yang cukup dalam di dalam hidup kamu. Cuma nantinya ya kayak seolah itu kamu menganggap dia hanya sebatas sahabat, teman curhat, teman cerita gitu, teman yang selalu jadi support sistemnya kamu. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, pada akhirnya itu kayak kamu akan ngerasa nyaman sendiri sama dia, dan kamu nanti akan ngerasa bingung, ini sebenarnya perasaan apa. Di awal tuh biasa aja, tapi makin kesini kok pikiran dia nggak bisa hilang gitu ya dari benakku. Padahal ya kita cuma temenan aja, sahabatan aja, nggak lebih dari itu. Tapi kenapa makin lama aku kok makin berat gitu ya. Bahkan seolah-olah itu ada keinginan yang seolah itu aku pengen kamu miliki atau aku pengen memiliki kamu gitu. Dan di sini sih aku ngerasa bahwa ya apabila waktunya sudah tiba, aku yakin kamu akan bersanding sama seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan ikhlaskanlah apapun yang sudah terjadi, karena Tuhan memisahkan seseorang, memisahkan hubungan itu bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan. Mungkin saja dia bukan yang terbaik untuk kamu dan kamu akan segera dipertemukan dengan seseorang yang sangat layak untuk kamu perjuangkan. Jadi jangan merasa sedih ketika kita harus kehilangan seseorang. Pasti akan ada rencana besar dan alasan kuat kenapa kamu dipisahkan sama dia. Ya mungkin aja dia orangnya munafik. Mungkin aja ada seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan di sini kita coba lihat lagi. Selanjutnya. Oke. Kita lihat lagi. Yaitu yang mau niat dan seriusin kamu. Yang mau niat dan seriusin kamu. Oke. Yang mau niat dan seriusin kamu. Siapa yang mau niat dan seriusin kamu? Siapa yang mau niat dan seriusin kamu? Ya, di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Taurus, Capricorn, Virgo paling kuat energinya di sini. Oke.
Kemudian ada tetap ya, Taurus paling kuat ya energinya, nggak tahu kenapa ini. Leo, Aries, Scorpio, Taurus lagi ya, Taurus, Capricorn, Virgo. Kalau ini Capricorn yang paling kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius itu yang paling kuat. Tapi bisa aja cuma energi, jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama. Karena siapapun yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu, panggilan energi kamu ada di sini. Jadi ikuti aja readingan ini. Oke. Di sini aku melihat beberapa di antara kamu sepertinya baru aja dimiliki sama seseorang. Yang artinya kamu baru aja jadian sama dia atau baru aja terikat sebuah hubungan sama dia. Cuman terkadang ya, kamu suka risau sama dia. Ya kamu senang bisa jadian sama dia. Cuman ada juga sedikit rasa ketakutan gitu. Kamu takut apabila nanti hubungan yang kamu jalani itu kayak cintanya tidak seindah di awal. Yang pada akhirnya ya ujung-ujungnya mengecewakan. Ada juga yang merasa seperti itu karena beberapa di antara kamu memang kamu udah ngerasa cukup nyaman berada di posisi yang seperti ini, jadian sama dia, dimiliki sama dia. Kamu cukup merasa nyaman, happy banget gitu ya, seneng banget sama dia. Cuman aku ngerasa di sini terlihat ada energi ketulusan dari dia, walaupun memang orangnya itu tidak bisa mengutarakan lewat kata-kata, tapi orang ini tuh akan menunjukkan lewat perbuatan nyata. Karena memang orang ini tuh nggak mau dalam artian tuh melakukan hal hanya janji-janji belaka. Karena kebanyakan di antara mereka ya mereka mau menunjukkan lewat tindakan nyata bahwa aku ini serius sama kamu, bahwa aku ini benar-benar sayang sama kamu tanpa ada unsur ingin memanfaatkan kamu atau mempermainkan kamu gitu. Dan di sini beberapa di antara kamu juga ada yang perasaan kamu baru aja mulai tumbuh sama seseorang, baik orang baru maupun orang lama atau orang yang baru kamu kenal gitu. Yang jelas perasaan kamu saat ini baru aja tumbuh gitu ya. Baru aja kayak udah mulai sayang, udah mulai cinta, udah mulai nyaman gitu. Karena aku merasa bahwa perasaan yang dalam artian tuh seseorang yang bisa membuat perasaan kamu mulai tumbuh saat ini, sebenarnya orang itu memiliki prospek, niat gitu ya, keseriusan yang cukup baik di masa yang akan datang. Dan ini akan menjadi sebuah proses cinta yang cukup panjang menurut aku. Tapi nanti goalsnya, finishnya, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari flashback ke belakang kehidupan kamu yang selalu gagal sama percintaan, ya ujung-ujungnya kamu bisa dimiliki sama seseorang yang benar-benar bisa seriusin kamu. Karena apa? Di sini ada Wheel of Fortune, roda terus berputar gitu. Jadi mungkin saat ini adalah fase di mana kehidupan cinta kamu mulai tergerak dari yang di bawah menuju ke atas gitu ya. Akan menuju di atas. Kalau udah di atas kan berarti kamu udah menikah sama dia. Tapi yang sedang mau menuju ke atas gitu. Yang terpenting kamu jangan terlalu cemburu sama dia. Kamu jangan terlalu curigaan sama dia. Karena terkadang cemburu yang berlebihan itu yang suka menimbulkan permasalahan baru. Banyak juga loh flashback ke belakang yang gagal gara-gara mungkin overthinking gitu ya. Mungkin kamu terlalu cemburu berlebihan saking sayangnya kamu ke dia. Itu yang terkadang bisa bikin hubungan berakhir. Jadi ketika kamu sudah berkomitmen sama seseorang, ya berarti mulai detik itu kamu harus percaya sama dia gitu. Ya apa gunanya kita membuat sebuah hubungan apabila tidak ada rasa kepercayaan satu sama lain. Karena rasa kepercayaan itu sangat dibutuhkan gitu. Dan di sini beberapa di antara kamu, bagi kamu yang saat ini masih ngerasa sendiri aja, belum deket sama siapapun, sabar aja. Karena masa jomblo kamu akan berakhir gitu ya. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Yang jelas sih,
aku ngerasa bahwa penantian kesabaran kamu gitu ya dalam menantikan jodoh, ya pada akhirnya itu datang juga di saat Tuhan sudah mengizinkan buat kamu bersatu sama dia. Jadi bagi kamu yang ngerasa cukup lama, kenapa sih jodoh aku nggak datang-datang, padahal umur aku udah segini, umur aku udah segitu. Buat kamu yang merasa demikian, kamu jangan berkecil hati. Karena mungkin saja gitu ya, ada sesuatu hal yang sebenarnya harus kamu lakukan atau harus kamu kerjakan daripada kamu memikirkan jodoh gitu. Mungkin masih ada keluarga yang harus kamu fokuskan, keluarga yang kamu tanggung jawabkan, atau mungkin kamu masih memiliki tanggungan lain yang harus kamu selesaikan gitu. Jadi jangan merasa sedih dan berkecil hati, karena momen kebahagiaan tersebut akan datang apabila Tuhan sudah mengizinkan. Sekeras apapun kita terobsesi, tetapi apabila Tuhan masih belum mengizinkan, ya kita masih belum menemukan seseorang yang tepat pada akhirnya gitu. Terus bagi kamu yang saat ini ngerasa baru aja jadian atau terikat sebuah hubungan sama dia, tetap terus jaga komitmen gitu ya. Tetap terus jaga komitmen ini. Kuatkan rasa kebersamaan. Sama-sama selalu mensupport apa yang sama-sama kalian lakukan. Dan selalu berpikir positive thinking lah gitu ya. Karena dari situ kebahagiaan akan datang gitu. Dan di sini bagi kamu yang baru aja terikat sebuah hubungan sama dia, aku yakin kedepannya itu akan ada jalan terbaik. Tuhan akan memberikan kamu kesempatan untuk menjaga komitmen sampai benar-benar titik kebahagiaan tiba. Dan di saat kebahagiaan tersebut datang, ya kamu harus mengucapkan penuh rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu readingan selanjutnya yang lebih menarik lagi. Bye bye, terima kasih.